proses jamasan, tayo, serta sidikoro ini di padepokan kita, tepatnya di Padepokan Bumi Haji Panotogomo, Kota Batu. Ini sudah berjalan 13 tahun dan alhamdulillah tahun demi tahun selalu bertambah baik, termasuk dari pecinta-pecinta Tosan Haji. Nah, untuk prosesnya yang paling awal itu adalah proses jamasan. Jadi jamasan adalah proses di mana pusaka itu kita bersihkan. Kita bersihkan entah dari karatnya, korosinya maupun platina. Jadi pusaka temuan biasanya kan ada platinanya. Jadi ini perlu dibersihkan agar tidak merusak bila di kemudian hari. Setelah proses jamasan, masuk ke proses pentayuan. Proses pentayuan itu adalah proses di mana kita membaca secara esoteris. Karena dalam sebuah pusaka itu kan terkandung sebuah kristalisasi doa. Karena empu zaman dulu itu membuat pusaka itu menurut pesanan. Jadi pesanan sebuah pusaka ini agar lebih maksimal untuk yoni atau tuah pemiliknya nanti. Seperti contohnya kalau kita berprofesi sebagai pedagang, itu biasanya untuk dapur yang paling bagus itu adalah jalak sangu tumpeng. Nah, untuk pamor itu biasanya empu itu membuat kalau jalak sangu tumpeng. Dengan berprofesi kita sebagai pedagang itu biasanya pedaringan kebak. Jadi jalak sangu tumpeng dengan pamor pedaringan kebak itu adalah sebuah doa atau harapan empunya membuat pusaka itu agar pusaka ini menjadi ageman, menjadi sebuah jembatan atau wasilah doa usaha pemiliknya nanti dari tahun ke tahun mengalami kemajuan yang besar. Seperti itu. Setelah proses tayo, yakni di sidikoro. Sidikoro adalah proses terakhir. Jadi sidikoro itu adalah proses pendoaan, doa terakhir agar pusaka ini lebih berkah lagi. Karena yang namanya pusaka itu kan terkadang jatuhnya itu banyak yang turunan. Jadi dari kakek atau nenek, terus ke bapak kita, terus ke kita. Dan itu mungkin ada sesuatu yang ketidakcocokan, entah itu dari segi energinya atau tuahnya. Nah, di proses sidikoro itu kita stabilkan lagi. Jadi agar tuah dari pusaka itu lebih stabil lagi dan nantinya di pemilik yang sekarang lebih dominan tuahnya agar untuk membantu hajat dari pemilik yang terakhir ini. Terkadang kan yang namanya pemilik keris itu pengen tahu keris saya ini seperti apa sih, karakter atau seperti apa, kita jelaskan secara lengkap. Selain ada edukasi, nanti kerisnya ini kita bersihkan secara maksimal. Karena kan yang namanya pemilik terkadang tidak bisa merawat, biasanya timbul karat-karatan. Itu kita bersihkan secara maksimal. Selain itu kita warangi atau kita minyai. Setelah itu termasuk juga sertifikasi dari pusaka itu sendiri atau sertifikat. Karena sertifikat itu penting untuk bukti autentifikasi sebuah pusaka. Entah itu pusaka lama atau menengah maupun pusaka kemerdekaan. Untuk peserta itu kebanyakan dari Kota Batu, Kota maupun Kabupaten Malang dan Sidoarjo.